sih minta duit. Mau minta goceng, senyum. Jadi nggak ada yang senyum. Ya jadi, sana. Oke, assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita tunggu ya kakak-kakak ya, kawan-kawan yang belum masuk ya. Siap. Adik sama Mas Ana ya. Ya, di sini kita saling berbagi aja ya kakak-kakak ya. Tidak ada yang terlalu pintar dan tidak ada yang apa. Kita di sini hanya sama-sama belajar. Jadi, apa yang saya dapat di kemarin yang saya lakukan PKG BJOK, insya Allah akan saya berikan kepada kakak-kakak semuanya. Baru 13 orang ya kakak-kakak ya yang bergabung. Iya. Mulai aja ya, Chris. Lama kali dah. Trainer udah jalan, Chris? Udah. Oke. Oke, kakak-kakak, kita mulai sesi pertama kita di orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan ya, Kak ya. Ini tatap muka kita yang pertama ya. Siap. Siap. Sambil menunggu teman-teman yang masuk ya kakak ya, kita lanjut aja. Di sesi pertama ini, perkenalkan, saya sebagai Fasil, kakak-kakak semua, yaitu nama saya Yeri Septina. Saya bekerja di SD 001 Rambah, kakak-kakak. Tepatnya di Departemen Kota. Kakak-kakak, sebelum kalau kita mau Zoom, tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya kakak ya. Cukup satu orang aja yang bicara dulu. Oke, ini perkenalan diri. Sebelum kita pengenalan diri, kita pilih dulu ketua kelas ya kakak-kakak. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelasnya? Yang pasti laki-laki, Kakak Fasil. Boleh perempuan. Iya, boleh kita sama Kak. Di sini kita tidak ada perbedaan gender. Biar lebih semangat gitu. Pasti laki-laki biasanya tuh. Tuh Pak Denny Bu, tuh semangat Bu banget. Ineke, Kak. Siapa? Ibu Ineke. Gimana yang lain, kakak-kakak lain, sepakat? Yang lain aja, kayak Pak Denny. Gak tahu tuh. Yang lebih tua lah. Saya serahkan sama kakak-kakak aja ya pemilihannya ya. Saya tunggu siapa namanya. Pak Denny. Pak Denny. Denny Santosa. Ya. Gimana Pak Denny, setuju? Tergantung kawan. Tengok kawan yang lainnya. Kenapa Yang masih lain? ada? Baru 2 orang, kita ada 14 orang. Kolom komentar aja, biar nggak apa kan. Boleh Kak, boleh dari kolom chat aja. Ya. Silakan tulis di chat. Kak Ari. Ini dia.
Baru 3 orang, 4 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Tiga, empat, Hah? tujuh. Dari 13. Delapan. Ini masih merah tuh, Riz. Garis hijau. Ini merah. Sedang recording. Ini hijau biasanya. This call is being recorded. Sedang. Oke, gimana kakak-kakak? Sudah setuju berarti ya? Ya. Nah, setuju Pak Denny. Oke, Ya. Pak Denny sebagai ketua kelas kita ya. Siap. Nanti Kak Denny itu ketua kelas tahu tugasnya kan? Nah, menyiapkan barisan. Pak Denny. Dan tadi tuliskan nama. Sekarang tugas-tugas kakak-kakak kita perkenalan diri ya Kak ya, antara kita antara kakak sama kakak. Tuliskan nama Bapak di kolom chat. Tuliskan nama kakak-kakak masing-masing di kolom chatnya. Teman-teman yang lain tahu. Yang kedua, tugasnya yaitu sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda atau kakak-kakak. Jelaskan alasannya. Contohnya nanti seperti ini, Kak. Nama bendanya misalnya nama peserta. Dan itu nama bendanya boleh pena. Dan alasannya kakak memilih pena itu apa? Tapi biasanya hijau loh, biru. This call is being recorded. Sedang. Kalau kita lakukan ini stop recording. Iya. Kakak-kakak ini baru namanya aja, nama bendanya. Contohnya nanti nama peserta, misalnya Kak Denny tadi, dia suka nama bendanya apa dan alasannya. Oh, HP. Benda itu binatang. Kakak-kakak sambil menunggu temannya yang lain masuk dulu Kak Ari ya. Kak Ari milihnya HP karena selalu dipakai untuk coba jelaskan Kak Ari, hidupkan mikrofonnya, kenapa memilih HP.
Karena karena udah sebagai kebutuhan pokok, Kak. Nggak ada HP, pusing. Nggak bisa berkomunikasi. Betul sekali. Kak Hasitatul, Adila, Kak Adila lah, Kak Adila panjang kali namanya. Kak Adila memilih kucing. Apa Kak Adila? Ya, Bu. Bu, mohon maaf jaringan. Iya. Kak Adila milih kucing ya Kak Adila? Iya, Bu. Kenapa milih kucing? Senang aja gitu, Bu. Lihat kucing, Bu. Oke. Kak Muslim gimana Kak Muslim? Bola Iya voli. Kak, Pasil. Ya, Ini milih saya bola voli. memilih benda yaitu bola voli supaya bisa bermain dan bisa selalu berolahraga. Oke. Yang lainnya. Oke. Baik kakak-kakak, kita lanjuti aja ya kak ya. Tentang agenda kita selama 90 menit ini. Materi orientasi program PKG PJOK itu selama 45 menit. 10 perkenalan fasilitator dan peserta tadi yang sudah kita lakukan. Nanti 15 menit pengantar paradogik PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5 menit nanti kita pakai dengan pengantar melakukan modul 2.1 ya kakak-kakak ya. Ya, sebelum itu kita membuat kesepakatan kelas dulu ya kakak. Kesepakatan kelas kita ini saat kita melakukan Zoom, kamera harus diaktifkan. Selama kita Zoom, kamera kita aktifkan terus ya kakak-kakak ya. Oke. Kakak ini ke aktifkan. Ya. Oh, mana mukanya Karena nih? itu penting. Kakak ini ke. Nah, yang kedua, saat ingin bertanya, kita harus raise hand dulu. Kita angkat tangan kita dulu, baru kita boleh melakukan ingin bertanya apa atau menyampaikan sesuatu boleh. Saat ada teman yang bicara, mikrofonnya harus dimatikan. Kita mendengarkan kawan-kawan kita atau kakak kita yang menyampaikan materinya atau menyampaikan tugasnya tadi ya kakak-kakak ya. Itu pertama kesepakatan kelas kita. Kalau tentang jaringan itu biasa kakak-kakak, karena di mana-mana jaringan kadang kurang bagus, boleh. Oke kakak-kakak, kita lanjutin lagi ya. Tujuan sesi materi orientasi program PJOK kita ini, satu, fasilitator dan peserta saling mengenal. Sudah kenal-kenal semua kakak-kakak? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah, Bu. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dengan mengidentifikasi harapan, kekhawatiran yang mungkin muncul dalam program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program yang sudah kita lakukan tadi ya kakak-kakak ya. Sekarang saya mau bertanya kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing?
Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Silakan tulis di chat. Ya, alasannya kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Masuk satu orang. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Yang mengisi. Kak Ari menjawab, untuk membuat siswa lebih aktif dalam perkembangan gerak siswa. Iya, bagus kakak. Kak Anjas, boleh silakan jawab Kak Anjas. Jawabannya tadi silakan dibaca. Ya, Kak. Silakan kakak baca Kak, alasan kakak tadi. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak? Oke, tujuannya itu supaya biar dia mengenal tentang satu cabang olahraga, Kak. Jadi contohnya itu kayak bola voli ataupun bola kaki, dia tahu sejarah pertama kali ataupun tahun pertama kali adanya cabang tersebut. Lanjut Kak Desi, Kak Deni. Ya, selain sebagai menambah pengetahuan, juga sebagai melatih motorik anak dan sebagai relaksasi bagi peserta didik. Kadang sebagian anak nih bosan ataupun suntuk mempelajari materi-materi entah contoh matematika ataupun bahasa Inggris. PJOK inilah sebagai penyegarannya. Karena sebagai olahraga, PJOK ini juga sebagai apa namanya itu rekreasi. Itu yang pernah saya pelajari ketika kuliah kemarin. Oke. Bagus kakak. Kalau menurut saya karena di TK ya kami bukan PJOK, namanya itu fisik motorik kasar. Jadi kami juga olahraga juga. Tapi di situ kami juga mengajarkan bagaimana anak itu untuk mengembangkan mentalnya, sosial emosionalnya. Jadi secara keseluruhan kami ajarkan kepada anak seperti itu. Kalau kami di TK ya. Ya. Apa kakak, kita kan saling berbagi tadi. Iya. Jadi kalau yang lain bisa ngerti juga. Terima kasih. Kak Arkom, gimana Kak Arkom? Iya, Kak. Kom. Iya. Ya, jawaban kakak semua sangat menarik ya kakak-kakak ya. Memang tujuan kita, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, yaitu memang untuk memberi anak itu lebih sehat, lebih segar, dan mempunyai potensi yang lebih baik lagi. Tetapi tujuannya pertama kita memberikan anak itu lebih paham apa itu artinya gerak nanti Kak. Supaya anak itu hidup sehat sepanjang hayat. Itulah mutu kita sebagai guru PJOK, Kak. Memberi anak itu hidup sehat sepanjang hayatnya, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya, kakak-kakak ya. Ya, ini nggak perlu. Ya. Ya juga pembelajaran PJOK itu memang sebagai hiburan sama anak-anak, Kak.
Karena kalau tidak ada pelajaran PJOK, anak-anak itu lesu ya kakak-kakak ya. Kurang semangat kalau anak-anak itu tidak ada pelajaran PJOK kan itu di sekolah kan. Betul sekali. Guru PJOK itu sangat dicintai dan disayangi sama anak-anak. Nah, ditunggu-tunggu malahan. Betul nggak kakak-kakak? Betul. Guru idaman. Guru idaman. Makanya kita memberi anak itu lebih sehat lagi sampai sepanjang hayatnya. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Bentar ya. Ada lagi yang ingin ngasih pendapatnya kakak-kakak? Sakia tuh Kak Sakia ada tuh. Nah, mana Kak Sakia? Silakan. Kita di sini masih orientasi pengenalan Kak. Apa itu tentang pelajaran PJOK-nya aja kakak-kakak. Kenapa tadi? Maaf, ini lagi ada kegiatan pula nih Pak Denny nih lainnya tuh. Oke, tapi kameranya dihidupkan terus ya kakak-kakak ya. Izin nih Kak ya, nggak bisa ngidupin kamera karena lagi ada acara juga, makanya belum hidupin. Tapi jalani terus ya, apanya ya, jangan dimatikan ya. Siap-siap, sambil menyimak kok, makanya ya, dengar tadi. Jadi nanti paling di chat nanti, izin ya. Ya nggak apa-apa Kak, kameranya di-off-kan. Soalnya nanti itu kan tadi udah di pembukaan juga dijelaskan ya kan kakak-kakak. Karena tatap muka ini, tatap maya ini sangat perlu itu tadi, kehadiran. Kalau kakak matikan, berarti kakak dihitung tidak hadir. Kan seperti itu, saya hanya mengingatkan aja kakak-kakak. Nanti biar kita saling enak sama enaknya aja. Pak Muslim loh, udah masuk ini Pak Muslim. Iya Kak. Apa Pak Muslim? Tujuan dari adanya PJOK di sekolah Pak Muslim? Biar bisa mengembangkan atau menyalurkan bakat siswanya, Bu. Kak. Apa lagi yang belum saya bacakan? Kak Andes tadi belum ya? Iya Kak Andes. Kak Andes ada? Jadi ini ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Apakah bentuk PJOK untuk prestasi Asian Games? Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia, apakah memang betul itu kakak-kakak? Pelajaran PJOK ini apakah bisa disebut juga sebagai penyumbang prestasi di Indonesia? Gimana kakak-kakak? Tidak. Sebagai fondasi dasar. Menunjukkan signifikan perkembangan jiwa. Jiwa memang benar PJOK menunjukkan prestasi di Indonesia. Iya, memang pelajaran PJOK ini kita, kalau untuk saat ini kita tidak dituntut untuk prestasi ya kakak-kakak, karena prestasi itu akan datang sendirinya. Kita hanya ya itu dia. Kita hanya membentuk bagaimana siswa itu sehat hidup sepanjang hayatnya Kak.
tujuan kita yang paling utama ikut PKG ini seperti itu, Kak. Membikin anak itu sehat hidup sepanjang hayat, bukan untuk prestasi. Prestasi itu kalau anak itu sehat dari sekarang, prestasi itu akan datang sendirinya. Apakah betul PJOK sebagai hiburan kakak-kakak? Betul. Ya. Ya, PJOK memang sebagai hiburan bagi anak-anak ya kakak-kakak ya di sekolah. Makanya kalau tidak ada pelajaran PJOK, anak-anak itu rasanya kehilangan guru gitu. Apalagi kalau kita tidak datang. Mata pelajaran yang dinantikan, Bu, Kak. Iya, betul. Matematika ya kakak ya. Kalau matematika itu sangat ditakuti gitu kan. Tapi kalau pelajaran PJOK mau sampai berapa jam, oke. Oke, kita lanjut lagi ya kakak-kakak. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Betul. Ya, Betul. kita jawab sama-sama betul. Kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK, kakak-kakak? Tidak. Juga. Kenapa, Tidak, Kak. kenapa jawabannya tidak? Alasannya apa, kakak-kakak? Karena PJOK karena olahraga tuh termasuk salah satu aktivitas fisik. Aktivitas fisik banyak contohnya, salah satunya olahraga, bekerja, gotong royong, ataupun aktivitas fisik lainnya. Jadi kebugaran tadi itu banyak faktornya juga. Sekali kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Memang kebugaran itu sangat banyak fungsinya atau banyak macamnya kakak-kakak ya. Kita bisa dengan kerja bakti nanti bersama, termasuk juga olahraga, bergerak ke depan, berjalan, termasuk juga dalam pelajaran olahraga. Oke, sekarang tantangan utama PJOK. Krisis identitas, kesulitan kurang besar. Kesulitan mendefinisikan apa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai diri kurikulum. Itu yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the face of the intern kids of this kid. Krisis fokus di bidang studi yang terfrekuensi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak pencapaiannya. Iya. Makanya dalam PJOK itu kita hanya memaparkan tujuannya hanya satu aja nanti kakak-kakak. Kalau memang kita belum masuk dalam pelajaran itu, tetapi kita pilih tujuannya apa yang paling utama dalam setiap pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut. Tujuan utama PJOK itu kakak-kakak mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh pembelajaran yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan minat atau manfaat latihan kebugaran olahraga bermain secara aktif kakak. Makanya tadi saya jelaskan kita memberi
anak itu hidup sepanjang hayat tadi, Kak. Karena kita memberikan kegiatan yang positif dan aktif kepada siswa-siswa kita. Oke, kita lanjut yang ini nggak perlu. Perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini, tujuan untuk menyampaikan, mengajarkan PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Itu kita kondisikan yang diharapkan ya kakak-kakak. Guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Berarti kita yang memberikan materinya, murid yang melakukannya. Yang kedua itu praktek pembelajaran yang cenderung eksekutif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender atau abilitas. Itu pembelajaran itu semuanya peserta didik, kakak. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Perkembangan untuk pengembangan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Makanya saya jelaskan tadi, kita hanya memberi anak itu supaya hidup sehat sepanjang hayat. Oke, kita lanjut. Ini masih perkenalan juga. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkembang. Yang keduanya itu meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar dari terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memanfaatkan pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, Kak. Selanjutnya, peserta didik Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Kita jelaskan tadi. Oke, kakak-kakak, kita masuk ke modul 1.1 ya kakak-kakak. Sebentar ya kakak ya. Kita balik ke modul yang baru, kita buka dulu ya. Jangan dibagikan. Sabar bentar ya kakak ya, kita ambil modulnya dulu ya. Sudah, pengenalan tadi yang kedua. Itu deh. Oke. Modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma di guru PJOK.
Circle-nya ada. Satu, peserta dapat melakukan refleksi. Itu Syaris. Ya aja. Oke. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana itu kan aja lah. Kecilkan aja. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada siswa. Ini maksudnya kakak-kakak, peserta dapat mengaborisasikan antara refleksi dan sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid, di mana kita saat melakukan pembelajaran, kita harus melihat kondisi anak dulu. Apakah anak itu sehat atau tidak. Jadi kita harus bertanya dulu bagaimana keadaan anak-anak kita saat kita di lapangan. Selanjutnya, agendanya itu mengenal refleksi. Nanti kakak-kakak bisa membaca atau memahami lagi modul-modul di dalam LMS-nya masing-masing ya kakak-kakak. Karena di sana lebih diperjelaskan lagi saat kita mengerjakan tugasnya nanti kakak-kakak. Dalam LMS tersebut sudah ada itu modul 1.1 dari awal sampai apa nanti kakak-kakak silakan kerjakan nanti modul tersebut. Nanti kalau memang apa boleh chat ke saya pribadi juga. Kalau memang kurang paham, kurang apa, tapi tadi sudah juga dijelaskan. Ini yang saya bilang di belajar dari hari ke hari, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya apa itu karya kita. Belajar dari hari ke hari, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting itu yang kita pegang dulu dalam kehidupan kita sehari-hari kakak-kakak sebagai guru PJOK. Oke, kita lanjut. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Sekarang saya ingin bertanya kepada kakak-kakak, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi diri kakak-kakak? Matikan mikrofon. Supaya agar dapat memperbaiki kesalahan yang hari kemarin. Iya, betul kakak-kakak. Tidak yang lain ada lagi? Yang lain lagi, Kak? Tanda tangan 3 kali, jangan lupa. Sini klik ini. Ah.
Yuk kakak-kakak yang lain mana? Merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Memang refleksi itu sangat penting bagi kita ya kakak-kakak ya. Berarti kita tahu apa kesalahan kita lagi untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi. Apa yang bisa kita refleksi sebagai guru PJOK kakak-kakak? Banyak, Kak. Bahan ajar. Silakan, Bu, silakan. Bahan ajar. Tuh, lagi. Evaluasi hasil pembelajaran salah satunya. Gitu. Selanjutnya. Apalagi kakak-kakak yang lain? Boleh resign kalau malas bicara. Silakan. Ada lagi kakak-kakak? Lanjut. Lanjut, kita lanjut. Berarti kita bungkus saja ya. Berarti dianggap sudah paham ya. Bungkus. Bungkus. Tindakan seorang guru. Tindakan rutin. Tindakan rutin ada mengabsen. Ya, tindakan kita sebagai seorang guru sehari-hari saat dalam pelajaran PJOK ada mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lainnya. Refleksi perbaikan. Di mana refleksi perbaikan ini tindakan refleksi. 1, mengabsen dengan cara yang berbeda. Ya, mengapa mengabsen dengan cara berbeda? Itu membuat anak itu semangat kakak-kakak. Biasa kan kita hanya mengabsennya si Anu hadir atau tidak, itu kan kakak-kakak. Sekarang kita memberikan absen itu dengan cara berbeda kita masing-masing saat kita pembelajaran PJOK kakak-kakak. Jadi anak-anak itu semangat dari awal sampai akhir. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kita sebagai guru PJOK harus menyiapkan alat bantu kita. Kakak-kakak juga tahu di mana alat pembelajaran PJOK bisa kita modifikasi dengan alat yang sederhana. Itu semua kita guru PJOK sudah paham ya kakak-kakak ya. Meminta murid berbaris dengan mengasihkan. Ya, meminta murid dengan berbaris dengan mengasihkan, kita bisa dengan syarat Kak, dengan peluit atau dengan tangan gitu Kak, atau dengan cara permainan juga bisa. Buatlah Ananda semua berbaris lurus atau buatlah Ananda dengan membuat lingkaran seperti itu kakak-kakak. Setelah meminta murid berbaris dengan dia, oke. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya itu tadi kakak, kalau kita sebagai guru PJOK, kita juga bisa melakukannya dengan syarat pakai peluit. Itu sudah sering kakak-kakak lakukan itu. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya kakak-kakak ya. Selanjutnya, ini ada 7 karakteristik mengapa refleksi. Karakteristik itu 7 karakteristik praktis mengajar refleksi. 1, memiliki fokus pada tujuan, konsekuensi dari proses mengajar yang kita lakukan.
Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang kita lakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka. Tergantung, bertanggung jawab, dan luwes, asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmuwan yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan potensi profesionalitas mengajar. Berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kita sangat penting kakak-kakak untuk saling terbuka sama teman sejawat. Di mana teman sejawat itu kita dapat membantu kita menentukan watak atau karakter anak lebih. Memang wali kelas itu biasanya lebih dekat biar tahu watak anak, maka itu kita harus saling bekerja sama dengan teman sejawat kakak-kakak. Gimana bentuk watak anak ini, gimana perkembangannya gitu. Nah, tadi oke, kita masuk lagi selanjutnya. Analisis cerita. Saya ada cerita kakak-kakak tentang Pak Raga. Nanti ini kakak-kakak ada tugasnya ya. Mengerjakan di Google Meet. Di Jamboard. Nanti saya bagikan Jamboardnya kakak-kakak. Ceritanya seperti ini. Kakak-kakak boleh santai dulu. Yang mau minum boleh silakan. Kita belajar yang nggak perlu tegang kakak-kakak. Cukup santai aja. Tapi kita paham. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Lanjut. Lanjut. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid di awal pembelajaran Pak Rangga menjelaskan tentang seluruh kreatif sukses, tentang seluruh kriteria sukses, tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok pasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran
Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan aktivitas menembak bola. Apa lemparan awal? Mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola dengan benar. Oke. Pertanyaannya kakak-kakak, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungannya dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini di sekolah? Apabila Bapak Ibu menjadi guru olahraga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ini pertanyaannya. Oke, berarti bisa melewati chat aja kakak-kakak. Jawaban pertama, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga berhubungan dengan praktek mengajar PJOK Ibu kakak-kakak lakukan selama ini. Pertanyaan kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan? Silakan kakak-kakak. Boleh lewat chat atau resend langsung, boleh. Nah, link Jambor. Oke. Nanti kalau enggak saya kirim di link Jambornya di WA ya kakak-kakak ya. Oke, saya kirim linknya kakak-kakak ya. Sebentar. Kirim ke sini. Silakan diklik link Jambornya kakak-kakak. Boleh pertanyaannya saya ulang lagi. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga berhubungan dengan praktek mengajar kakak-kakak di sekolah? Yang kedua, apabila ibu bapak kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan?
Oke, sambil ya, Bapak Kakak silakan tulis di jamur yang sudah saya kirim. Kak Fasil, bisa lihat berita tadi lagi nggak? Oh, kita ulang ya. Iya, bagusnya Oke. pemahamannya tadi gitu. Ah, Iya, cerita tadi bisa ditengokkan lagi gitu. Oke, boleh. Iya. Oke, silakan. Oke, kakak-kakak terlihat. Oke, jelas jelas Kak Fasil. Oke, ya, silakan. Sini tadi ya, cepat Mas. Izin sebentar minum ya Kak ya. Dari sini. Makanya tengok yang ke sini. Tahu Kak, Pak ada ini. Kata sampai kita juga. Hilang nih, Pak. Berarti 2 orang baru. Mau bertanya Kak Fasil, Silakan. jambornya itu nggak bisa diketik ya? Hah? Jambornya nggak bisa diketik ya kakak? Coba dulu Enggak. ya kak ya. Bentar ya kak ya. Ya Kak.
Sudah mau kakak-kakak? Sudah jamboree sudah mau kakak-kakak? Belum, Kak. Belum ya, tapi di tempat saya sudah saya coba tadi udah bisa kakak-kakak. Tunggu saya kayak kirim Nah ulang itu, lagi ya. Kak, Ya. yang dipilih di Jambon itu yang gambar kotak ada huruf T itu ya? Nah, iya Kak. Oh. Ini pertanyaannya kok berbeda? Ada nggak di situ aja Kak pertanyaannya? Apa pertanyaannya Kak? Pertanyaan yang tadi mana Kak? Ini kan ceritanya. Yang pertanyaan tadi mana? Oke. Siap. Ya, coba jangan hitam ini, di tingkat. Kok paling hitam itu Ki? Santai aja kakak-kakak. Oke. Terus?
Kakak-kakak kalau mengisi jambornya jangan lupa namanya dulu ya Kak. Namanya baru jawabannya. Jadi kalau di sini saya tidak ada lihat namanya. Kakak-kakak sudah paham Kakak? Kalau caranya nanti itu Kak, klik yang peta itu Kak, yang ada tanda T Kak. Pertanyaannya ada di dalam setiap slide-nya ya Kak ya. Nah, ya, klik mainkan panah yang di atas Kakak. Apa yang dimaksud menjadi tantangan dalam ya. Aku kan tadi lupa jelaskan. Jelaskan pertama cara memakai jambor. Iya Kak, agak bingung juga sih nulisnya. Ini kayak saya ulang ya Kak ya. Saya juga minta maaf Iya, salah. tulis kok cuma sedikit Iya. panjang gitu. Tengok tadi itu ada yang sedikit kan. Nanti ini Kak, yang tanda T juga ada kotak tanda T. Tanda T. Di sebelah kiri tuh Kak. Ada Ini nggak kan tanda Kak? T? Iya. Ada panah. Nanti tinggal dimainkan panah atasnya Kak. Situ udah ada pertanyaannya satu-satu semua. Panah atas. Pertanyaan pertama, praktek mengajar yang dilakukan Pak Raga. Yang kedua nanti itu apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian tadi? Aku nggak mau ya. Yang mana enak mau Kak? Itu kan tanda T udah diketik nih. Terus yang panah itu yang mana? Panah. Ketemu ya? Yang panah atas Kakak, dekat samping kiri. Logo Zoom. Dekat logo Zoom kakak-kakak. Dekat logo Zoom. Atau beda layarnya? Oh ini. Yang ada satu. Apa yang mungkin? Apa yang mungkin menjadi tantangan itu kakak? Iya. Klik sini. Ya, ambil yang tanda kotak T tadi kakak. Ada kotak seperti ini, ada tanda T atas dalamnya. Terus langsung ketik lagi. Ya, diambil itu dulu. Nah, bawa ke tengah, silakan ketik. Ya, namanya jangan lupa ya kakak-kakak ya. Gitu tuh. Pertama aku ya muter.
masuk ini Kak Sakia. Kak Sakia, praktek mengajar yang dilakukan Pak Raga sangat baik. Hal ini dibuktikan. Kok hilang Kak Sakia? Kak hilang, Riz. Nggak tahu kenapa hilang. Soalnya aku udah masuk ke slide yang ketiga. Begitu, nggak apa-apa. Mungkin jaringan Kakak. Hah? Udah ngetik panjang loh. Nggak apa-apa. Nanti itu udah tersimpan tuh Kakak. Hasil yang Kakak tulis itu udah tersimpan tuh Kakak. Oke. Walaupun ya kita bacakan nanti ya Kakak ya. Ini masuk ke Arkom. Apa yang dimaksud Pak Raga sangat bagus dan pembelajaran Pak Raga mudah dimengerti. Oke. Ini ke Anjar. Bagus praktek yang dilakukan oleh Pak Raga dan yang dilakukan oleh Pak Raga sudah sangat komplit. Karena Pak Raga menggunakan dua metode yang metode tertulis dan metode praktek. Oke. Kak Desi. Praktek yang dilakukan oleh Pak Raga sangat baik karena membuat anak menjadi lebih aktif dan paham, juga bisa langsung memperbaiki apabila ada kesalahan. Yang keduanya, hubungan praktek mengajar dengan saya adalah cara kita, tunggu Kak ya, ini kita geser dulu. Hubungan praktek mengajar dengan saya adalah cara kita berinteraksi dengan anak dengan memberikan penekanan yang fleksibel, ya, mudah dimengerti oleh anak, dan itu memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan umpan balik. Oke, bagus sekali. Ini ada lagi. Hilang. Baru 3 ya. Nah, ini juga ada ini. Apa yang dimungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak sekali? Nama Sakia. Sakia, hal yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan saya adalah dalam mengenal karakteristik siswa. Dikarenakan peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Ya, memang semua siswa berbeda-beda kemampuannya kakak-kakak. Kak Erawati, yang menjadi tantangan adalah media yang digunakan Pak Raga masih belum memadai, membuat pembelajaran, tertutup sebentar ya Kak, pembelajaran kurang efektif. Ini Kak Ari. Hal yang menjadi tantangan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar tercapainya tujuan pembelajaran. Oke. Kak Rahmat atau Kak Deni aja, panjang kali. Tantangannya membuat pembelajaran yang terus berusaha atau bervariasi hingga perlu mencari refleksi yang lebih baik, lebih banyak. Kak Anjar tadi udah ya Kak Anjar, dibacakan ya Kak Anjar. Ini yang baru masuk ini. Oke, kita geser dulu. Ini Kak apa nih?
Kak Arkom. Berarti Kak Arkom. Kak Arkom ini cantik. Kak Arkom. Dikasih uang. Tantangan saya bagaimana membuat suasana lebih kondusif dan membuat anak agar lebih fokus saat pembelajaran berlangsung, terutama saat di lapangan. Oke. Ya, semua ini bisa kita lakukan ya kakak-kakak. Kita sudah dapat referensi dari kawan-kawan yang lain. Di saat kita mengajar bisa kita lakukan juga atau kita coba. Saya pun seperti ini dulu kakak. Jadi saat kita belajar itu ada perubahan. Makanya PKG PJOK ini sangat membantu kita memfreksi diri kita menjadi guru PJOK yang handal. Walaupun kita PKG PJOK dibilang guru yang suka-suka biasanya kakak ya. Yang tidak diperhitungkan di sekolah. Selalu diabaikan. Tapi itulah, makanya kita harus mempunyai prinsip. Supaya PJOK itu dipandang lebih baik lagi di mata pelajaran yang lain. Oke, masih kita tunggu yang lain ya kakak-kakak ya. Dulu kakak-kakak, biar tidak terlalu. Ya kita ice breaking dulu ya. Oke. Boleh. Ice breaking Azan. kita. Asar, azan. Oh ya, tunggu istirahat kita dulu kak ya, sebentar ya kak ya.
Mohon bertanya Kak Fasil. Ya, Kegiatan kita sampai jam berapa Kak? sampai jam 4 Kakak. Jam 4. Ya, kita 2 JP hari ini. Oke, makasih Kakak. Ini masuk lagi jawaban Pak Muslim. Praktek yang dilakukan Pak Raga itu sangat bagus sesuai dengan tuntutan. Oke, bagus. Ada lagi? Kecilkan aja. Izin, Bu Fasilitator, izin. Iya. Ini saya lagi ngawas ujian ANBK. Jawabannya boleh ini enggak? Nggak apa-apa Boleh. Kakak, nggak apa-apa. Ya. Oh iya, Iya, Bu. asal jangan terganggu aja, tapi yang jelas hidupkan terus apanya ya Kak ya. Jangan Ya, dimatikan ininya. Iya, Kamera Bu. nggak apa-apa ditutup Kakak. Iya, ya. Saya nyalakan, Bu, tapi sambil ini ngawas. Iya, nggak apa-apa, Kurang nggak apa-apa. fokus. Nggak apa-apa Iya, ya, nggak Bu ya. apa-apa. Nanti saya kirim jawabannya, Bu. Oke, nggak apa-apa Kakak, kita punya kesibukan juga. Yang Ya, penting Bu. Kakak tidak terugi dengan kalau dimatikan itu kan Kakak sendiri yang rugi. Iya, iya, Bu. Oke, ya. Siap. Kak Erawati praktek mengajar Pak Raga sudah bagus dengan metode yang bagus, hubungan dengan cara mengajar saya adalah saya hilang kata-katanya. Adalah saya Belum siap udah terkirim. Oke, nggak apa-apa Kakak. Belum ngirim, udah terkirim. Iya, nggak apa-apa. Udah terkirim ya. Gimana kakak-kakak mau ice breaking kita dulu biar santai atau rileks? Boleh tuh ice breaking. Karena sekarang kan kita harus pakai ice breaking. Iya. Oke, dengan ice breakingnya judulnya jangan lupakan yang ketiga. Oke. Oke, kata kuncinya jangan lupakan yang ketiga. Ada Kak Erawati, Kak Muslim, Kak Adila, apa jawabannya Kak Adila? Clue-nya apa Kak Adila? Iya, Bu. Ya, tadi kan clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Yang ketiga. Oke, saya ulang ya. Oke, ulang. Jangan lupakan yang ketiga. Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Ada Kak Saskia. Ada Kak Andes. Apa Kak Rita? Apa jawabannya Kak Rita? Aku di Pekanbaru jumpa baru dapat jawabannya. Ayo Kak Rita. Belum lagi?
Oke, kita ulang lagi ya. Yang lain lagi ya, sambil Kak Rita berpikir. Cluenya jangan lupakan yang ketiga. Ada Kak Ari. Yang pertama Kak Ari, yang kedua Kak Arkom. Apa jawabannya Kak Denny? Masih mikir. Kita ulang ya, kita sebutkan aja nanti siapa yang nanti jawab. Pesan lagi. Yang pertama Kak Menjar. Yang kedua Kak Andes. Yang ketiga Kak Ineke. Apa jawabannya? Ineke. Salah. Masih mikir, Kak. Oh, masih mikir. Ini tugas untuk pikir tatap maya kedua ya. Kalau tidak ada yang bisa jawab. Masih diisi juga ya, Kak? Kita sambil santai, sambil ice breaking, tapi sambil kerja. Kak Saskia tadi udah dibaca? Ini masuk ya, Kak satu. Apa yang mungkin? Yang kalau Kak Saskia tadi jawabannya, hal yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan saya adalah dalam mengajar praktek. Itu udah, Kak. Udah? Yang set 3 lagi, Kak. Slide 3, oke. Bagaimana kakak-kakak dapat mengikuti? Oke, kebesaran. Ini ke Erawati dulu. Dengan menyediakan media pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga membuat anak belajar PJOK menjadi menyenangkan dan mengerti tentang pembelajaran PJOK. Oke. Kita pindah sedikit. Kita kecilkan biar kita bisa ngambil yang lain. Nih. Kak Saskia lagi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan atasan, rekan sejawat, orang tua, serta peserta didik untuk mencapai tujuan kegiatan. Harapannya adalah tercapainya tujuan pembelajaran dengan mengatasi tantangan dengan mengenal kebutuhan peserta didik. Oke. Ini nanti ini diambil orang ini nih. Diambil apa nih, Tis? Jawaban orang nih. Selanjutnya Kak Ari. Kontribusi yang dilakukan dengan cara menjelaskan materi yang sudah disediakan dan diharapkannya tujuan itu tercapai dengan baik dan mengatasi tantangan harus membicarakan dengan semua warga sekolah. Oke. Ini bisa jadi rekomendasi kita masing-masing kakak-kakak. Ini ada lagi. Oke, baru 3. Habis slide-nya sampai set itu aja. Oke, kita masih lagi. Ice breaking ya. Udah bisa berpikir, kakak-kakak? Itu maksudnya berpikir gimana itu, Kakak Afase? Maksudnya itu? Saya ngasih ice breaking-nya. Clue-nya pertama, jangan lupakan yang ketiga. Terus maksudnya?
Kalau saya jelaskan ya dapat jawabannya. Gitu ya. Cuma cluenya jangan lupakan yang ketiga. Ya, saya ulang ya nama-namanya ya. Yang pertama Kak Rita. Yang kedua Kak Muslim. Selanjutnya Kak Rian. Apa jawabannya Kak Rian? Kak Rian. Salah. Kak Muslim. Dia cluenya tuh tadi jangan lupakan yang ketiga. Nah, ini Kak asik loh Kak kalau dipakai lokal Kak. Saya udah praktekkan soalnya. Jadi anak itu berpikir terus. Sampai istirahat pun ditanya, Bu, apa jawabannya tadi, Bu? Apa jawabannya, Bu? Pikir dulu. Yang pertama ada Kak Setiadi. Yang kedua ada Kak Ineke. Selanjutnya Kak Kak apa ya? Kak Yuda. Kak Yuda lah, Kak. Hah? Kak Yuda. Iya, tapi kan ada kata kunci. Yang kata kuncinya ya. Apa kata kuncinya ini? Jangan lupakan yang ketiga. Ya. Jadi, jangan lupakan. Mikir. Jangan kaget. Oke, saya ulang lagi. Pak Denny serius sekali, Pak Denny. Jangan dibahas serius kayak ini. Kita sambil nunggu jawaban-jawaban yang lain, sambil ini udah ada lagi. Anja tadi udah kita bacakan, kita kecilkan, kita rapikan. Sambil ceritanya. Bukan yang ketiga. Nanti kalau kakak-kakak belum bisa juga jawab setiap saya masuk, berarti kita tunggu tatap muka baru saya jelaskan jawaban yang benarnya. Lamaan, Kak. Izin bertanya, Kak. Tatap mukanya di mana besok tuh, Kak? Itu belum tahu kakak. Entah kita bisa di Rohul, entah kita ke Pekanbaru. Oh. Itu tergantung dari BGP-nya, Kak ya? BGP-nya. Kita cuma pelaksana. Dirapikan airnya. Masih belum ada yang bisa menjawab sambil kita kerja. Saya juga gitu Kak, kemarin gitu juga Kakak. Sampai saya di Pekanbaru baru saya ngerti apa maksudnya.
kelompok ini, Riz. Kak Deni ini gitu. Jangan lupa orang ketiga pertanyaan. Orang pertama Adele, orang kedua Hari, orang ketiga siapa? Ya, berarti jangan dihafal sama kawan-kawannya, Kak. Yang ketiga jangan. Kak, coba ulangi ice breaking-nya, Kak. Dulu. Cluenya jangan lupakan yang ketiga. Yang pertama Kak Erawati. Erawati. Yang kedua Kak Ari. Ya. Selanjutnya apa jawabannya Kak Anjar? Orang ketiganya Kak Anjar. Saya. Betul Kak Ibu, Kakak? Salah, saya kan jawabnya sama Kakak. Gimana? Iya, kan saya bertanya sama Kak Anjar. Oh gitu. Tentu. Ini udah mulai terbuka. Aku sudah mengerti. Nah, berarti yang nggak mengerti udah dulu yang belum ya. Aku sudah mengerti. Oke, Kak Ari, kita coba. Kak Ari udah ngerti, saya checklist aja coba, biar saya nggak kasih Kak Ari lagi jawabannya. Oh, gitu saja. Ini gimana? Lanjut ya. Pertama Kak Ari. Yang kedua Kak Anjar. Selanjutnya apa Kak Aldino? Siapa yang jawab? Hah? Saya nanya sama Kak Aldino. Atau Kak Deni lah. Kak Deni bisa? Belum. Jawab. Saya kasih. Masih belum. Sama Pak Deni, belum juga ngerti nih, belum. Memang belum. Jawab, Kak. Kak Saskia, Kak Arisan ada apa Kak? Mau coba jawab. Oke, boleh Kak Kak Saskia apanya? Langsung aja nih. Ya. Yang ketiga Sakia. Oke, boleh lah. Yang lanjut, yang lain ya. Diam aja dulu ya Kak, jangan kasih tahu ya Kak ya. Berarti 2 orang yang sudah mengerti. Yang ketiga saya. Karena saya yang jawab. Intinya cluenya Bapak Ibu, kakak-kakak. Iya. Kak Ari udah pandai jawab ya dah. Dah. Karena kakak suruh berpikir tadi kan. Saya berpikir juga. Coba Kak Ari kasih jawab, kasih pertanyaan sama kawan yang lain Kak Ari boleh? Oke. Kakak-kakak semuanya, jangan lupakan cluenya. Jangan lupakan yang ketiga. Ya. Ya. Pertama Kak Deni, kedua Kak Anjar, selanjutnya Kak Rewati jawab apa? Berarti saya nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa jawab. Belum ngerti. Belum ngerti juga. Belum ngerti. Pak Deni ngerti? Ibu Kak Fasil betul nggak caranya mengkasih cluenya? Betul nggak? Sakia, ajarin kakak dong. Belum ngerti sampai sekarang. Cluenya ingat clue. Nah, cluenya ingat cluenya. Oke, gantian Kak Sakia, kasih apa hasilnya lagi. Biar tambah ngerti. Iya boleh Kak Saskia, lanjut. Saya lagi ini. Lanjut nggak sih ini ya?
Iya boleh Kak. Kan kita sambil sama-sama belajar. Jadi Ya. besok bisa Kakak berikan juga ke siswa Kakak gitu. Bos soal nih. Ya. Oke, jangan lupakan clue-nya ya. Jangan lupakan yang ketiga. Yang pertama, Pak Denny. Yang kedua, Pak Muslim. Selanjutnya apa nih Pak Anjar? Baru kepala Pak Anjar. Memang agak menguras otak Pak Anjar, Kak Anjar. Ya saya tidak tidur Kak Anjar nanti malam ya Kak Anjar ya. Japri Pak Anjar nanti ya. Siap. Boleh WA pribadi. Kasih tugas yang lain ke Ari. Sama yang lain ke Ari boleh. Iya. Oke, kita pokoknya kakak-kakak semuanya clue-nya jangan lupa. Jangan lupakan orang yang ketiga. Orang ketiga itu clue-nya. Nah, clue-nya itu jelas kan? Pertama Kak Anjar. Kedua Kak Muslim. Selanjutnya Kak Denny siapa? Orang ketiga clue-nya pokoknya. Denny. Denny. Kurang lengkap Pak Denny. Iya, kurang lengkap Pak Denny. Kurang itu, masih salah tuh. Ya, masih salah. Kalau gitu jawabnya masih salah. Iya Enggak, Kak Denny salah kata kawan-kawan Kak Denny. Aduh. Jawabannya jangan lupakan orang ketiga. Kak Denny Sentosa. Nah, Kepanjangan. Kependekan nggak boleh, kepanjangan juga kepanjangan nggak boleh. Nah, gitu. Sedang-sedang aja lah apa ya. Jadi kakak-kakak lain-lain gimana udah paham? Ungu tambah satu hijau. Jadinya apa? Yang lain sudah paham dengan clue-nya? Sudah Bu, pas itu, paham itu. Pokoknya jangan lupakan orang ketiga itu aja lah. Coba Kak Anjas, kasih sama yang lain Kak Anjas yang belum paham Kak Anjas. Nah itulah, saya serahkan sama Bu Erawati. Mari Bu, mari Bu. Saya belum ngerti Pak Anjar. Ini masih mikir. Belum ngerti. Kak Denny udah ngerti? Entah ya entah nggak ngertinya. Coba Kak Denny ngasih apa Kak Denny? Kak Denny sedikit lagi. Kak Denny belum juga ngerti. Oh belum. Ya. Ragu. Nah, Kak Denny masih sedikit lagi. Berarti Kak Denny belum bisa jadi gurunya. Belum. Jadi penyimak dulu. Ayo, siapa lagi? Ini baru satu. Oh, ini udah masuk nih. Baru masuk berarti nih. Kak Irawati tadi udah dibacakan.
Kak Andes. Jadi ini masuk praktek mengajarnya. Pak Raga sangat baik dan bagus karena sudah menerapkan teori ke dalam praktek. Oke, udah tadi. Yuk. Ganti ice breakingnya aja Bu, biar ganti ice breakingnya biar lebih ngerti. Nah. Oh gitu. Ya Kak. Kalau ganti ice breaking itu harus pakai layar itu Kak. Yang lain itu harus pakai layar, maksudnya biar harus ada tatap muka karena itu nanti melakukan gerakan. Biar nampak semuanya. Ya, mau layarnya. Itu dipasang. Saya ada satu ice breaking Kak, pas ikut loka. Boleh Kak, kita saling berbagi aja ice breaking itu. Untuk cara kita mengajar di kelas juga itu penting. Ya sambil untuk Kak Pasil juga. Iya boleh, saya nggak apa-apa. Yuk sama-sama belajar. Kulunya, ya oke Kakak, biar tambah ngerti kan. Kulunya harta yang paling berharga. Pertanyaannya 2 ungu ditambah 1 hijau jadinya apa? Apa? 2 ungu tambah 1 hijau jadi apa? Harta yang paling berharga jadinya 2 ungu, 1 hijau. Tambah 1 hijau. Iya, tambah 1 hijau. Iya. Iya. Gimana kakak-kakak yang lain bisa jawabnya? Fasil dulu. Kakak Fasilnya dulu. Tadi udah jawab. Pertanyaan kan tadi harta yang paling berharga kan? Iya, 3 hijau tambah 1 3 ungu tambah 1 hijau. Ya. 3 ungu tambah 1 hijau. Harta yang paling berharga 3 ungu tambah 1 hijau. Iya. Kan betul jawaban saya. Yang lain gimana? Pusing sendiri. Nah. Warnanya kayak warna apa Kak? Sayur terong. Kak Anjar, Kak Ari ganti warnanya Kak Ari atau hewan biar Mau jawab. Nah, terus. 3 ungu. Boleh jawab nih? Boleh dong, boleh. Biar lebih ngerti. Ditambah 1 hijau. Iya. Jadinya apa gitu kan? Ya. Duit. Nah, masih salah. Masih salah. Masih salah. Masih salah. Pikir kali Kak Denny. Kak Erawati serius sekali. Nanti boleh di chat WA. Biar nggak penasaran. Kak Anjar gimana? Lanjut Cak. Ini udah nggak apa ini, connect ini. Nggak connect lagi. Sinyal lemah. Faktor ngantuk pun dia juga segala macam-macam udah nggak connect lagi ini. Bawa ngopi dulu Pak Anjar. Iya, Bang, ngopi dulu. Ada Pak mau minum? Boleh, silakan. Boleh. Yang agak susah kayaknya merokok nih Kak Anjar. Ya, kalau merokok jangan ya, karena ini direkam ya. Nah, karena direkam itu. Direkam jangan, kalau minum boleh.
Kak Fasil agak ngerti lah. Nanti kalau mati agak mati kameranya mati lagi. Cari inspirasi baru. Ya, ya, ya. Ya, tulang itu lagi, tulang itu lagi. Ya, tunggu ya. Iya, iya, cepat. Dan itu semua itu ya. Kena mau jalan, Riz? Ya. Kak Fasil kayaknya udah jam 4 Kak Fasil. Udah, Lanjut. Kedua. Ini pada akhir sesi ini kita diharapkan kakak-kakak peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpikiran pada murid. Keberpihakan atau berpikiran kepada muridnya. Berarti dari materi yang ini kita simpulkan, kita mulailah berubah untuk selalu memikirkan kepentingan siswa. Ya, contohnya nanti seperti ini kakak-kakak. Jangan materi, contoh kita ada permainan bola gitu kan Kak. Ada permainan bola besar. Di dalam permainan bola besar itu kan ada materinya bola voli, bola kaki, bola ya sudah. Kalau untuk pertemuan pertama itu baiknya kita kasih dulu itu memilih apa yang olahraga yang dia maunya. Oh, yang mana didulukan? Iya. Tapi dengan materi yang sama tadi. Ya, materi bola besar itu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah aktif dan mengikuti sesi sinkronus pertama kita hari ini. Saya akhiri. Ya, semoga bermanfaat dan kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita mau foto bersama dulu ya, Kak ya? Boleh. Sangat boleh. Ini gaya dulu. Ini. Pak Anjar. Biar nampak rapi dikit, Bu. Tapi bisa kakak yang ambil foto bersamanya kalau bisa? Oke. Nah. Oke, siap? Ya, oke. Nah. Oke, ini mah tutup aja. 1, 2, 3, ulang, gaya lain. Gaya lagi. Tunggu ya kakak ya, ini agak lambat laptopnya. 1, 2. Oke, kakak-kakak jangan lupa LMS-nya dibuka ya kakak ya. Itu udah ada tugas itu biasanya itu. Siap. Kita sesi ada tugasnya. Silakan kakak kerjakan. Semoga kita berjumpa di minggu pertemuan keduanya lebih akrab lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar dari room. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang mau keluar dulu silakan. Atau mau kakak-kakak berbincang sama yang kawan lain masih bisa kok. Recordernya udah kan? Sedikit lah.